Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cheryl Nazwa Al-Aufa dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan isi yang saya pahami tentang KD.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks atau karangan yang menceritakan suatu fenomena, hubungan sebab akibat, dan tujuan menyampaikan kepada pembaca mengapa atau bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu terjadi. Nah, teks eksplanasi juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, informasi yang faktual atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua, hal yang dibahas mempunyai kaitan dengan ilmu pengetahuan, atau jangan kita membuat teks eksplanasi tanpa didasari pengetahuan yang cukup. Nanti informasi tersebut bisa tidak masuk akal, bukan? Yang ketiga, bersifat informatif atau memberikan informasi. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus terhadap hal umum. Contohnya seperti pandemi saat ini, kayak pandemi COVID-19, terus tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Tidak boleh kisah manusia atau seperti pendongeng atau fiksi. Seperti halnya teks lainnya, teks eksplanasi juga punya struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yaitu gambaran umum atau peristiwa alam seperti bagaimana proses fenomena peristiwa alam itu dapat terjadi. Yang kedua, urutan sebab dan akibat, yaitu suatu penjelasan secara umum atau merinci suatu fenomena atau peristiwa alam. Yang ketiga, interpretasi, yaitu dapat disebut kesimpulan dari peristiwa alam atau fenomena. Teks eksplanasi juga mempunyai kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang dikenal suatu pembuatan atau aktivitas predikat kalimat pasif menggunakan diter, ke, dan kata ganti. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu atau konjungsi kasual atau kata kerja sebab akibat, contohnya maka, kalau, sedangkan. Konjungsi waktu atau yang menunjukkan waktu, contohnya sebelum dan sesudah, dan lain sebagainya. Terhadap istilah ilmiah, karena teks eksplanasi berdasarkan ilmu pengetahuan nyata dan fakta, ini bukan berupa fiksi. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kata kerja material digunakan untuk sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan, sedangkan kata kerja rasional menggunakan hubungan sebab akibat. Yang kelima atau yang terakhir dari ciri kebahasaan itu bersifat informatif, memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, sekian penjelasan materi teks eksplanasi berdasarkan yang saya pahami dari PPT yang Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.